Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Akila Rahma, Baba Zakwan, Muhammad Nafiul Hisham Al-Wafa, Nana Marcella, Putri Nabila. Baik, hadir semua ya. Pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari buku non-fiksi. Nah, apakah ada yang ingat apa itu buku non-fiksi? Ya, silakan Mas Wafa. Ya, benar sekali. Jadi, buku non-fiksi itu merupakan buku yang ditulis berdasarkan hal yang benar-benar terjadi dan ada pada kehidupan nyata. Nah, jenis-jenis buku non-fiksi itu juga ada biografi, ada buku literatur, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai buku fiksi. Nah, setelah belajar tentang buku fiksi, diharapkan kalian mampu memahami pesan dari satu buku fiksi, kemudian mampu menemukan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi, dan yang terakhir, kalian mampu menulis ulasan terhadap pesan dari buku fiksi. Baik, kita mulai ya pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang buku fiksi. Apakah ada yang tahu apa itu buku fiksi? Ya, silakan Mas Wafa. Benar sekali. Buku fiksi itu merupakan buku atau karya sastra hasil dari imajinasi pengarang. Nah, ya, di sini Ibu akan memberikan contoh yang termasuk ke dalam buku fiksi, yaitu yang pertama ada novel, cerpen, roman, dan cerita-cerita yang lain. Namun Ibu kali ini akan membahas cerpen atau cerita pendek. Cerpen itu merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, di dalam cerpen itu terdapat banyak sekali nilai-nilai yang dapat disampaikan melalui cerpen. Bisa dari nilai kemanusiaan, moral, religius, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan layar berikut ini. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, jadi buku fiksi itu merupakan buku atau karya sastra hasil imajinasi pengarang. Nah, cerpen itu merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Terdapat banyak sekali nilai yang dapat disampaikan melalui cerpen, baik kemanusiaan, moral, budaya, sosial, maupun nilai yang lain. Nah, kemudian ada unsur intrinsik buku fiksi. Nah, unsur intrinsik buku fiksi itu merupakan unsur yang berada di dalam buku fiksi atau unsur yang membangun cerita fiksi dari dalam. Unsur intrinsik itu meliputi tema, pesan atau amanat, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pesan atau amanat dari cerita pendek. Nah, pesan atau amanat. Istilah dalam sastra, pesan merupakan pelajaran atau nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengar atau pembacanya. Oleh karena itu, pesan moral tentu isinya berupa nilai-nilai yang baik sehingga pembaca bisa menjadikannya sebagai teladan atau contoh pembelajaran hidup. Biasanya pesan atau amanat bisa ditelusuri melalui percakapan dan tindakan berbagai tokoh dalam cerita tersebut. Nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama ada nilai religius. Nah, nilai religius yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Kemudian yang kedua ada nilai moral. Nilai moral
berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, atau susila, baik buruk tingkah laku. Kemudian yang ketiga ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, di sini juga ada keunggulan dan kelemahan buku fiksi. Keunggulan dan kelemahan buku fiksi atau yang sekarang Ibu akan ambil yaitu cerpen itu dapat dilihat dari isi cerita. Misal, bahasa yang digunakan, alurnya bagaimana, ceritanya sulit atau mudah dipahami, dan sebagainya. Ya. Dari penjelasan Ibu sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada berarti Ibu anggap sudah paham ya. Nah, jika sudah paham, kali ini Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian semua. Jadi tugasnya nanti kalian akan Ibu minta berkelompok 4-5 orang. Secara random aja ya, bebas kelompoknya. Nah, kemudian setelah membentuk kelompok, nanti kalian bisa baca buku paket halaman 80 sampai 85. Nah, di situ ada cerpen atau cerita pendek. Nah, setelah dibaca, kalian harus mengamati nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Nah, setelah kalian menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu, kalian harus bisa menemukan pesan atau amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nah, setelah kalian sudah menemukan pesannya, kalian juga cari keunggulan dan kelemahan dari isi cerita pendek tersebut. Nah, apakah sudah bisa dipahami? Ya, baik. Ibu tuliskan dulu ya ini tugasnya. Jadi yang pertama itu tadi ya, carilah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang kedua ada tuliskan pesan yang terkandung dalam cerpen. Kemudian yang ketiga ada carilah keunggulan dan kelemahan isi cerpen. Jadi keunggulan dan kelemahan isi cerpen itu juga bisa dilihat dari isi cerpen tersebut. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian membuat kelompok dari sekarang. Apakah sudah selesai? Ya, jika belum, Ibu akan tambahkan waktu 5 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Adakah yang ingin mempresentasikannya terlebih dahulu? Ya, silakan. Kelompoknya Mas Fawaz. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Fawaz. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Fawaz. Ya. Dari hasil presentasi kelompoknya Mas Fawaz, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan kelompoknya Mbak Putri, silakan menanggapi. Ya, benar sekali. Baiklah, untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin mempresentasikannya lagi? Iya, silakan kelompoknya Mbak Akila ya. Ya, silakan bisa ke depan. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Akila, presentasinya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Akila. Ya. Apakah ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompoknya Mbak Akila? Ya, jika tidak ada yang menanggapi, berarti kalian semua sudah paham ya dengan materi yang Ibu berikan hari ini. Nah, coba
Jika sudah paham, ada yang ingin memberikan simpulan untuk pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan Mbak Putri. Ya, benar sekali. Nah, jadi simpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pesan atau amanat dapat kita temukan setelah kita mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Dan pesan atau amanat tersebut wujudnya yaitu kalimat perintah. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi silakan kalian mempelajari materi yang telah Ibu berikan dari awal pertemuan hingga pertemuan hari ini. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.